Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini saya akan mengajar matematika. Materinya adalah persamaan kuadrat. Untuk LKS-nya kalian belum dapat ya. Jadi di sini akan saya bahas persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubah adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dengan A, B, C anggota bilangan real. Perhatikan jenis-jenis persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 1. Itu yang dimaksud adalah persamaan kuadrat biasa. Sedangkan contoh yang B, 5X kuadrat ditambah X sama dengan 0 dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 1, yaitu persamaan kuadrat tidak lengkap. Yang C, contoh yang ketiga, X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0 dengan A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 4. Itu adalah persamaan kuadrat murni. Jadi, ciri-cirinya berbeda. Untuk yang A, itu ada A, B, dan C-nya. Itu namanya adalah persamaan kuadrat biasa. Sedangkan yang B itu ada A dan B saja, sedangkan C-nya tidak ada, maka disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Sedangkan yang C itu A, B, C-nya lengkap, tetapi B-nya itu 0. Jadi persamaan kuadrat murni. Yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini akan saya bahas untuk penyelesaian persamaan kuadrat sendiri ada beberapa cara. Jadi kita akan belajar untuk hari ini dengan cara memfaktorkan. Jadi nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat dinamakan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, diantaranya sebagai berikut. Yang A itu adalah memfaktorkan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 jika A sama dengan 1 dan C tidak sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menjadi X ditambah M dikurungkan sendiri, sebelahnya X ditambah N dikurung sendiri sama dengan 0. Lalu nanti akan dijabarkan X tambah M sama dengan 0 atau X ditambah N sama dengan 0. Jadi X sama dengan M-nya pindah, jadi negatif M. Sedangkan X sama dengan negatif N. Jadi N-nya itu dipindah ke ruas kanan. Maka N-nya yang tadinya positif menjadi N negatif. Bilangan M dan N adalah faktor dari C. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 jika A lebih besar 1 dan C tidak sama dengan 0. Maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini ada AX, jadinya nanti adalah AX ditambah M, X ditambah N,
sama dengan 0. Atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX kuadrat ditambah MX. Dan di situ ditambah NX ditambah C. Dengan kaidah MX ditambah NX sama dengan BX. Kemudian difaktorkan dan harus ada faktor yang sama. Jadi mungkin penjabarannya membingungkan. Di sini akan saya bahas contoh soal. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi di sini dari persamaan tersebut didapat A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 3 atau min 3. Tentukan dua bilangan sehingga hasil kalinya AC sama dengan 2, A-nya 2, C-nya itu adalah negatif 3 atau min 3, sama dengan negatif 6. Untuk hasil penjumlahannya, B sama dengan 5. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 1 dan 6. Sehingga 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 3 sama dengan 0. 2x dikurangi 1, 2x ditambah 6 sama dengan 0. Dibagi 2. Jadi nanti di situ 2x dikurangi 1, x ditambah 3 sama dengan 0. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Atau x ditambah 3 sama dengan 0. Kita jabarkan satu-satu. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Sedangkan yang sebelahnya, x ditambah 3 sama dengan 0. X-nya turun. Positif 3-nya pindahkan ke ruas kanan. Jadi sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3 dan 1 per 2. Jadi di sini jika ada contoh soal 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini yang kita akan hitung dulu adalah yang depan dan yang belakang. Yang depan adalah 2. Yang belakang adalah negatif 3. 2 ini diapakan? Maka ini adalah dikali. Saya beri tanda titik saja. Jadi 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Setelah itu, jadi negatif 6 berapa dikali berapa jika dijumlahkan nilainya yang di tengah. Jadi nilai yang di tengah adalah 5. Berapa dikali berapa itu yang menghasilkan negatif 6, dan berapa ditambah berapa hasilnya adalah 5. Jadi berapa dikali berapa hasilnya negatif 6. Untuk memudahkan negatifnya dihilangkan dulu. Jadi berapa dikali berapa hasilnya 6? Itu adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Di sini ada negatif, maka harus ada salah satu negatif. Ya. Jadi 2 dikali 3. Kalau misalkan di sini negatif 2 ditambah 3, apakah benar 5? Punya utang 2 ditambah 3. Harusnya punya utang 2 dibayar 3. Jadi berapa? Harusnya di sini 1. Kalau negatifnya ini ditaruh di sini, ini dihilangkan.
2 ditambah negatif 3. Punya uang 2, dibayar 3. Maka di sini harusnya negatif 1, bukan 5. Jadi kalau perhitungan seperti ini salah, ya. Yang benar yang mana? Negatif 6 berapa dikali berapa jika dijumlahkan adalah 5. Sekarang berapa kali berapa hasilnya 6. Bisa juga perkalian 6 dikali 1. 6 dikali 1 adalah 6. Di sini ada negatif, maka salah satu ada negatifnya. Jadi, yang negatif yang mana? Yang negatif adalah 1. 6 ditambah negatif 1. Punya uang 6, dibayar 1, maka tinggal 5. Jadi kalau persamaan seperti ini, perkalian seperti ini sudah benar. Jadi kita pakainya yang bilangan ini, bukan yang bilangan sebelah kiri. Oke, bisa kita lanjutkan. Di sini ada soalnya tadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini ada 2x kuadrat. Jadi kita pakai di sini 2x dan x. 2x, 2x. Karena di sini ada x kuadrat, maka x-nya saja yang ada 2. X dan x. Paham ya? Setelah itu kita beri kurung seperti ini sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan 6 dan negatif 1. 6 yang atas dulu. 6 ini dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 3-nya ditaruh di seberang. Selanjutnya di sini ada negatif 1. Negatif 1 dengan ini, maka tetap negatif 1 dibagi 1 tetap negatif 1. Kita letakkan di sini. Nah. Selanjutnya, kita akan jabarkan satu-satu yang di dalam kurung. Jadi, 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Atau x ditambah 3 sama dengan 0. Kita jabarkan yang sebelah kiri dulu. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. 2x-nya turun. Sama dengan 0. Negatif 1-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi positif 1. Maka 2x-nya turun sama dengan 0 ditambah 1 adalah 1. X-nya turun, 1-nya turun, 2-nya pindahkan per 2. Maaf, tidak kelihatan. Jadi 1 per 2. Selanjutnya yang sebelah kanan atau x ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0, x-nya turun sama dengan 0, positif dipindahkan ke ruas sebelah kanan, itu adalah negatif 3. Oke. X sama dengan 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3 dan 1 per 2. Ini saya akan tulis di sini. Jadi, akar-akar persamaan
kuadrat tersebut adalah negatif 3 dan 1/2. Yang didahulukan adalah negatifnya. Jelas ya? Kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai. Selanjutnya di sini ada contoh soal selanjutnya. Yang contoh soal kedua, 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah kita kalikan yang belakang dan yang depan. 2 dikali negatif 6. Jadi 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. Negatif 12 itu adalah berapa dikali berapa jika dijumlahkan adalah ini 4 ya. Jadi berapa dikali berapa hasilnya? Negatif 12, yaitu 6 dengan 2. 6 dikali 2 adalah 12. Karena di sini negatif, maka salah satu angka harus ada yang negatif. Yang negatif adalah yang bawah, negatif 2. 6 dikali negatif 2 adalah negatif 12. 6 ditambah negatif 2 adalah 4. Atau punya uang 6, utangnya 2. Jadi bayar 2, tinggal 4. Oke, setelah itu kita masukkan ke soalnya dulu. Kita tulis kembali soalnya. 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini ada sama seperti tadi, 2x kuadrat, maka 2x saya tulis dengan x. Saya akan beri kurung sama dengan 0. Setelah itu kita akan pakai yang angka 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Ditulis di sini. Negatif 2 itu karena di sini ada x saja, maka negatif 2-nya ditulis lagi. Sudah? Selanjutnya 2x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Atau x ditambah 3 sama dengan 0. 2x dikurangi 2 sama dengan 0. 2x-nya turun sama dengan 0. Negatif 2 pindahkan ke ruas kanan, maka jadi positif 2. Selanjutnya 2x-nya turun lagi. 0 ditambah 2 adalah 2. Maka menjadi x-nya turun, 2-nya turun. 2-nya ini pindahkan ke sebelah kanan, jadi 2. X sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1. Selanjutnya ini atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka x-nya turun, positif 3-nya pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi 0, 0-nya turun, ruas sebelah kanan maksud saya. Jadi plus 3-nya pindahkan ke sebelah kanan, jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3. Setelah itu, maka akan diketahui persamaan kuadratnya. Jadi, akar persamaan kuadrat tersebut adalah
negatif 3, dan 1/2. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya untuk tugas akan saya berikan di Google Classroom. Silakan masuk di Google Classroom. Di situ nanti ada tugas, silakan dikerjakan sesuai perintahnya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.